Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu Paskah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Irya Krisnumadyo dengan pengantar bahasa Indonesia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk warga jemaat dan warga tamu. Hari ini adalah Minggu Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maut telah dikalahkan dan kita yang percaya beroleh keselamatan dan hidup. Kini marilah kita bersama bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kita meyakini di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Setelah Yesus disalib di Bukit Kalvari dan dibaringkan di dalam kubur, pagi itu suara bergerung, dan ternyata pintu itu sudah terbuka. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, Maria dan Maria yang lainnya pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Tetapi mereka mendapati batu sudah terguling dan kubur yang telah kosong. Setelah mereka masuk dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Ayo Maria, bangun. Mari kita kunjungi kubur Yesus. Aduh, aku ini masih ngantuk loh. Ayo sudah, ini sudah aku siapkan rempah-rempahnya. Hari Sabat sudah usai mumpung masih pagi. Ayo kita harus cepat-cepat berangkat, nanti kesiangan Maria. Ayo, mumpung masih pagi ini. Lihat, sudah saya siapkan rempah-rempah buat Tuhan Yesus. Mari kita kunjungi sama-sama ya. Maaf ya, kok kuburnya jauh sekali. Kamu harus sabar. Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita. Kita harus cepat-cepat, kasihan Tuhan Yesus sudah menunggu. Ayo. Loh, penjaga mana ini? Biasanya kan ada penjaga. Kok enggak ada? Loh, kubur Yesus kenapa terbuka? Harus kita lihat. Loh, kenapa kosong? Mana? Ketika mereka sampai di gua, Aku mereka tidak mendapati Sebentar, mayat tunggu di sini. Yesus. Petrus. Tiba-tiba Ya, ada apa? Ada apa? Kubur Yesus datanglah kosong. seorang Ayo yang kesana. berdiri yang di benar. dekat mereka dan berpakaian berkilau. Sebentar, tak lihat di dalam ya. Siapa yang mengambil guru kita? Iya benar. Kuburnya kosong. Siapa yang mengambil guru kita? Guru kita nggak ada. Kemana? Mereka. Mengapa kalian mencari Dia yang sudah hidup? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau gitu ayo kita beritahu semua saudara-saudara kita. Iya, guru benar-benar bangkit.
Biar mereka semua tahu ini berita Mari sukacita. kita kabarkan sukacita ini. Ayo kita bagikan berita ini Ayo kepada mari, semua orang. cepat ke sana. Kamu ke sana. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit, saudaraku. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah bangkit. bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit, saudaraku. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus Saudara, sudah kita bangkit. semua berdiri Tuhan dan Yesus kita sudah bangkit, pujikan. saudaraku. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita tujukan kepada Allah, dan biarlah di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah Minggu Paskah saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Paskah pada hari ini, adalah kebangkitan Kristus menumbuhkan harapan dan keberanian. Kebangkitan Kristus menumbuhkan harapan dan keberanian. Dua hal Bapak Ibu Saudara yang dikuatkan di dalam peristiwa Paskah, yaitu harapan dan keberanian. Harapan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang putus asa dan kenyang oleh penderitaan. Selama masa Prapaskah dan Pekan Suci, panggilan kita untuk bertirakat dan bersetia dalam kasih pungkas dengan kematian. Kematian menandakan keterputusan, namun kebangkitan Kristus meneruskan semangat yang telah pungkas itu. Kebangkitan Yesus juga membuat orang-orang yang punya harapan tersebut berani menyebarkan kisah Yesus, bersaksi kepada semua orang dan siap berhadapan dengan berbagai tantangan yang penuh risiko sekalipun. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kita nyanyikan Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatanmu, ya
dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kesaksian firman Tuhan berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berdasarkan apa yang sama kita dengarkan sebagai hukum kasih ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Sudahkah kita mampu menjalankan apa yang menjadi hukum kasih ini? Saya memberi waktu hening sejenak bagi Bapak Ibu Saudara, dan nanti akan menghantarkan panjenengan di dalam doa. Kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa di tengah upaya kami untuk senantiasa menerapkan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hukum kasih, untuk kami bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Seringkali kami belum mampu melakukannya dengan baik. Kehidupan kami masih penuh dengan kekurangan. Kehidupan kami masih seringkali diwarnai dengan dosa dan kesalahan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami selanjutnya, kami dapat benar-benar melakukan apa yang menjadi sabda-Mu. Kami mampu mengasihi Tuhan dan sesama kami melalui kehidupan kami. Sehingga dengan demikian, hidup kami, keberadaan kami senantiasa membawa damai sejahtera, sukacita Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai. Inilah ya Tuhan seru doa kami. Hanya di dalam kuasa kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Berita anugerah Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita menyanyikan bersama, bukan dengan barang fana.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga memohon bimbingan-Mu, karena pada saat ini kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami mampu memahami, menyimpan,
terlebih melakukan apa yang menjadi firman-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Pendeta yang akan menjabarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dengan setia membaca, merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang senantiasa berupaya untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ayat yang ke-9 akan saya ulangi pembacaannya yang demikian. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Nah, selamat merayakan Paskah. Sukacita Paskah kiranya senantiasa ada pada Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, judul khotbah pada pagi hari ini atau refleksi Paskah kita pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang menjadi tema dari Paspenkespel GKJW Simomulyo tahun 2022. Kebangkitan Kristus menumbuhkan sukacita untuk bersaksi dan melayani. Kebangkitan Kristus menumbuhkan sukacita untuk bersaksi dan melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
bagaimana tepatnya jiwa dan tubuh Yesus dapat kembali bersatu. Yesus hidup kembali, ini adalah sebuah misteri. Hal tersebut tersembunyi dan bukanlah menjadi hak kita untuk senantiasa berupaya mengetahuinya. Akan tetapi bukti yang jelas adalah bahwa ia benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup. Dan itu tidak bisa disanggah lagi. Ia bangkit sebagai bukti bahwa ia adalah Allah sendiri. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus dicatat bukan hanya di Alkitab, tetapi di catatan-catatan sejarah yang lain. Namun pada saat ini bukan berkaitan dengan pembuktian Yesus bangkit yang akan bersama kita renungkan, tetapi coba kita melihat beberapa sosok perempuan yang di dalam perikop kita pagi hari ini tempatkan di tempat yang sungguh terhormat. Perempuan-perempuan yang biasanya di dalam kisah-kisah Alkitab tidak terlalu sering disebutkan, bahkan juga namanya itu seringkali juga diabaikan. Tetapi di kisah bangkitan Tuhan Yesus ini, mereka menjadi tokoh utama. Setelah Sabat usai, setelah hari Sabat Yahudi usai atau hari Sabtu usai, perempuan-perempuan ini baru bisa untuk pergi ke kubur dan berencana membalsem mayat Tuhan Yesus atau jenazah Tuhan Yesus. Mereka juga ingin kemudian mengurapi Tuhan Yesus, di mana wajahnya penuh dengan darah, tangannya pun juga penuh dengan darah, lambungnya juga demikian. Perempuan-perempuan ini ingin menaburkan rempah-rempah dan minyak-minyak yang harum di sekitaran mayat Tuhan Yesus, berupaya untuk memberikan penghormatan yang terbaik, yang tertinggi kepada Sang Guru, karena hal itu tidak sempat dilakukan pada saat penguburan Tuhan Yesus. Sungguh bakti yang ditunjukkan oleh para perempuan itu kepada Yesus. Mereka mungkin tidak tidur untuk mempersiapkan rempah-rempah, untuk menyiapkan minyak atau wangi-wangian yang dipersembahkan pada Yesus. Mereka pun juga tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan adalah pemborosan, karena harus membeli bahan-bahan yang mungkin juga harganya sangat mahal pada saat itu. Termasuk juga perempuan-perempuan berani untuk menanggung segala risiko. Karena apa? Di pagi-pagi buta mereka harus melakukan perjalanan yang mungkin saat itu berdasarkan budaya masyarakat setempat. Perempuan-perempuan di waktu gelap keluar dari rumah bisa saja dianggap perempuan yang tidak baik. Belum juga ketika mereka mungkin harus menghadapi kejahatan dari orang-orang yang ingin mencelakai mereka. Sungguh Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari peristiwa kematian ini, belum peristiwa kebangkitan, itu sudah membawa sebuah rasa
semangat keberanian bagi perempuan-perempuan yang pada saat itu cenderung dianggap pribadi yang lemah. Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, ya, mereka menunjukkan bahwa di tengah kekalutan, di tengah kesedihan, tapi mereka pun tetap berusaha kuat menghadapi semuanya, tidak putus asa. Nah, sungguh Bapak Ibu, mereka terhentak, mereka terkejut ketika dengan harapan bisa bertemu jenazahnya Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka melihat kubur kosong. Nah, panjenengan pun bisa melihat di sini, nggih, kuburnya kosong gitu. Dan menjadikan mereka termangu berdiri di depan kubur itu, bingung, ya, entah mau bagaimana lagi. Semua yang dipersiapkan buyar sak buyar-buyare. Rempah-rempah, minyak-minyak yang disiapkan, terus mau dipakai apa gitu. Mereka tidak menemukan mayat Yesus di dalam kubur gua itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian hal yang selanjutnya tidak kalah menjadikan perempuan-perempuan ini terkejut ketika ada dua sosok yang kemudian menyapa mereka, menanyakan apa yang mereka cari. Sosok yang berkilauan, bersinar, yang menghampiri mereka, dan kemudian mereka menjelaskan duduk perkaranya. Mereka menyampaikan supaya jangan takut. Mungkin saat itu perempuan-perempuan ini juga bertanya-tanya, apa yang kemudian akan disampaikan oleh malaikat. Jangan-jangan ada kabar yang kurang mengenakan lagi yang harus mereka dengar, yang harus mereka tanggung, dan harus mereka ratapi. Di tengah kekalutan itu mereka diam seribu bahasa, tidak bertanya kepada malaikat. Dia menunduk, atau perempuan-perempuan itu menunjuk, melihat ke dalam, ke kubur yang kosong. Pandangannya terfokus ke sana, perasaannya ada di sana, mencari sang guru yang sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah kekalutan itu ada kata-kata yang disampaikan oleh malaikat yang mungkin tidak juga langsung dimengerti, dipahami, dan menjadikan perempuan-perempuan itu kemudian lantas menyambut apa yang disampaikan malaikat itu dengan sukacita. Bagaimana ketika malaikat menyampaikan, mengapa engkau mencari dia di antara orang mati? Yesus yang telah hidup dicari oleh perempuan-perempuan itu di kubur. Jelas dia akan ketemu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga malaikat ingin menyampaikan atau mengingatkan kepada para perempuan itu dengan tegas bahwa Yesus
telah hidup. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia sudah tidak ada lagi di kubur itu. Ia telah meninggalkan kuburnya. Bukankah jikalau ada pertanyaan, ada saksi yang kuatkah di dalam peristiwa bangkitan Yesus? Seringkali orang menanyakan itu, dan seringkali itu pula yang kemudian menjadi senjata untuk menyerang orang-orang Kristen. Karena mempertanyakan kebangkitan Yesus, siapa yang kemudian bisa menjadi saksi di sana? Karena tidak ada orang di dalamnya, di dalam kubur itu. Tetapi bukankah Bapak Ibu yang terkasih, malaikat, 2 orang malaikat ini, 2 pribadi malaikat ini sudah sangat cukup untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus yang sungguh-sungguh terjadi dan nyata itu. Nah, kemudian yang indah terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kemudian perempuan-perempuan itu di tengah suasana hati yang ya mungkin tidak menentu, antara senang, antara bertanya-tanya, antara masih takjub dan kemudian juga mungkin bingung. Ada satu yang kemudian mereka putuskan. Apa itu? Mereka memutuskan untuk kemudian menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dialami dalam peristiwa kebangkitan itu kepada para murid yang lain, kepada 11 murid itu. Jadi ada keberanian untuk keluar dari keadaan yang tidak menentu itu. Ada keberanian keluar dari rasa ketakutan itu. Mereka kemudian ya memilih untuk berani menyaksikan apa yang dialami pada 11 murid Yesus. Dengan risiko sebenarnya mereka pun tidak dipercayai. Dan betul saja Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita bisa lihat di ayat yang ke-12 bagaimana Petrus kemudian justru tidak langsung percaya, tapi ingin membuktikan peristiwa itu. Ia pergi ke kubur untuk melihat kebenaran dari berita yang disampaikan perempuan-perempuan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para perempuan itu kemudian ya berkomitmen ataupun mengambil sebuah langkah keputusan untuk kemudian ya di tengah suasana yang demikian itu ya mungkin juga dan sangat besar kemungkinannya mereka lantas bersuka cita menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus dan melanjutkan kesaksian mereka melalui hidup mereka sampai dengan kemudian perkembangan gereja atau orang percaya saat itu terjadi. Nah, saat ini bagi kita Bapak Ibu Saudara yang saya kira sudah meyakini dengan 100% bahwa Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar sudah tidak ada di kubur itu. Yesus benar-benar Allah yang sungguh mengasihi kita. Apakah kemudian kita juga berani untuk mengalami sukacita Paskah dan memutuskan bersaksi dan kemudian melayani Dia? Ya. Maukah, beranikah kita untuk di dalam sukacita Paskah ini berkomitmen bersaksi dan melayani Dia? Dengan risiko apapun seperti yang ditempuh oleh wanita atau perempuan-perempuan tadi. Selamat menghayati Paskah, selamat menghayati sukacita kebangkitannya
Kiranya Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bersama Bapak Ibu Saudara kita mendengarkan persembahan pujian dari pemuda. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami dari KPPM akan mempersembahkan sebuah lagu sebagai bentuk penggalangan dana untuk acara retreat kami yang akan dilaksanakan di akhir bulan Mei nanti. Dan nanti setelah ibadah kami akan melakukan ngamen. Mohon dukungannya dan partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian. Dan inilah lagu kami, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar kesetiaanmu sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar besar.
dalam bentuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi? Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di seluruh muka bumi, mari kita ikrarkan iman pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan warta jemaat, dan Bapak Ibu bisa mengakses di web GKJW Simomulyo. Secara singkat kami akan menyampaikan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan bersama di minggu-minggu ke depan. Yang pertama adalah ibadah Minggu GKJW Simomulyo dilaksanakan secara ragawi terbatas Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 8 menggunakan bahasa Indonesia, dilayani oleh Bapak Pendeta Galo Iria Kris Lumadio. Kemudian pukul 16 menggunakan pengantar bahasa Indonesia, dilayani oleh Bapak Penatua Sri Mulyono. Sedangkan di tanggal 24 April itu ada yang pukul 16 adalah ibadah khas pemuda. Kiranya para pemuda GKJ Simomulyo memperhatikan ini. Berikutnya ibadah doa Senin pagi.
Senin 18 April 2022 pukul 04.30 dilayani oleh Ibu Yuli Kartini dan Bapak Penatua Suwarno menggunakan ID meeting yang tertera di dalamnya 995 596 4677, passwordnya GKJW. Kemudian untuk ibadah doa Sabtu pagi, Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 04.30 dilayani oleh Saudara Jarwaning Adi Daniel dan Ibu Yuli Lestari dan dilaksanakan secara online. Ibadah blok, ibadah berayat Rabu 20 April 2022 pukul 19 dilaksanakan secara online Zoom mandiri blok dan dilayani oleh majelis setempat. Ibadah doa malam Kamis 21 April 2022 pukul 19 dilaksanakan secara online Zoom. ID meeting sama gitu ya. Jadi ID meetingnya GKJW tetap 995 596 4677 dilayani oleh Bapak Penatua Wismo Harjo. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan Paspenkespel. Sebagai awal dari rangkaian kegiatan Paspenkespel GKJW Simomulyo tahun 2022 sekaligus upaya menggalang dana bagi pelaksanaan kegiatan panitia membuka pendaftaran pemesanan ucapan selamat Paskah bagi perseorangan, bisa keluarga, bisa atas nama blok, bisa atas nama instansi dengan kontribusi sebesar Rp50.000 per ucapan. Pendaftaran dimulai tanggal 11 April sampai 30 April 2022. Ucapan selamat Paskah akan ditayangkan melalui slide di setiap ibadah Minggu tanggal 17 dan 24 April serta 1 Mei 2022. Untuk pendaftaran warga bisa mendaftarkan dan menghubungi ketua blok masing-masing juga panitia. Panitia mengharapkan dukungan dan partisipasi seluruh jemaat dalam setiap rangkaian kegiatan Paspenkespel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta lesan berikutnya, Poliklinik GKJW Simomulyo hari ini tanggal 17 April 2022 sementara tutup dan akan dibuka kembali minggu berikutnya atau minggu selanjutnya, berarti tanggal 24 minggu besok sudah buka kembali. Untuk rangkaian kegiatan Paspenkespel dan KPW GKJW Simomulyo mengharap kehadiran para wanita GKJW Simomulyo dalam ibadah Paskah dan Kartinian KPPW Sabtu, tolong dicatat nih Bu Ibu, Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 17. Berarti pukul berapa ini? Iya, sudah tahu. Tempatnya di GKJW Simomulyo. Temanya itu, ya. Pelayannya Bapak kita. Ya.
Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio SSI. Kemudian KPAR GKJ Simomulyo juga mengadakan Paskah Minggu tanggal 24 April 2022 jam 10 pagi anak-anak kita. Dan di situ dilakukan secara hybrid. Yang pertama, kelas madya dan remaja itu ragawi. Bapak Ibu, tolong perhatian. Untuk kelas madya dan remaja ragawi. Sedangkan balita dan pratama masih online. Mohon perhatian. Oke. Informasi nanti akan ditambahkan di ibadah-ibadah berikutnya. Dan pelayannya Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio. Kemudian informasi berikutnya perayaan Paskah KPPAY. Nah ini KPPAY dilaksanakan secara ragawi Senin tanggal 25 April 2022 pukul 18 WIB dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan hari ini Paskah. Maka GKJW Simomulyo sudah membuat rangkaian acara. Kalau Bapak Ibu melihat nanti di luar ada di tembok itu sudah ada terpampang kegiatan-kegiatan, tanggal, jam dan lain sebagainya. Nah, kami mohon dukungan seluruh warga jemaat Simomulyo. Karena tanpa dukungan panjenengan, panitia tidak ada apa-apanya. Nah, oleh sebab itu, maka kegiatan pelayanan dan kesaksian, nah itu yang di sana itu bersaksi dan melayani, maka hari ini akan ditandai akan pembukaannya. Ya, akan dibuka oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio. Berkenan Bapak Pendeta sementara turun dulu. Bapak Ketua Panitia Paspen Gospel dimohon untuk mendampingi Bapak Pendeta. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan menghayati kegiatan Paspan Gospel di GKJ Jemaat Simomulyo tahun 2022. Untuk itu, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kegiatan Paspan Gospel tahun ini secara resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio yang sudah membuka kegiatan. Berarti mulai hari ini kegiatan Paspen Gospel akan dilaksanakan. Seterusnya kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan setengah Bapak Ibu kegiatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk kembali untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Pendeta bisa kembali ke mimbar. Yang ketiga Bapak Ibu, ini PR saya cukup banyak. Ya, sekali lagi kami panitia memohon dukungan melalui ucapan. Dan saat ini yang sudah mendaftar maka akan ditayangkan oleh multimedia. Siap Pak? Oke, saya harus melihat kemana nih? Ya, tuh Bapak Ibu. Nah, blok 1, blok 2 bisa ditingkatkan. Blok 3 demikian juga. Ya, masih ada kesempatan blok 4. Wow. Masih bisa blok 4? Iya, blok 4 masih bisa.
Iya. Berapa tadi ya? Saya enggak bisa menghitung tadi. Oke, sekarang blok 5. Luar biasa. Blok 5. Tepuk tangan dong untuk supaya semuanya semangat. Yo, blok 5. Cukup luar biasa. Blok 6. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ayo. Yang lain bisa menyusul. Kemudian blok 6 masih ada. Wah, ini Bapak kita ini ya. Ya, oke. Selanjutnya blok 7 luar biasa. Blok 7 bisa menyusul kembali. Yang lain blok 8 demikian juga blok 8 masih perlu semangat, perlu supply ya. Blok 8 ayo. Blok 9 luar biasa. Blok 9 oke. Blok 10 wah luar biasa juga. Blok terakhir oh masih 10. Oke, blok 11. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berperan aktif mengambil bagian di dalam pendukungan dana untuk kegiatan Paspenkespel. Bagi yang belum, ayo kita bersama-sama. Kita dukung kegiatan kita. Dan Bapak Ibu memberikan ucapan semuanya untuk aktivitas dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari selanjutnya kita satukan hati kita. Kita bersama naikkan syafaat kita dan nanti kita akhiri doa syafaat ini dengan kita menaikkan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Di tengah sukacita Paskah yang kami alami saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas sapaan Tuhan melalui renungan kami pada saat ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah pula melalui perenungan kami pada saat ini memberikan semangat kami untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh kegiatan yang ada, baik di Majelis Agung, Majelis Daerah maupun Majelis Jemaat. Biarlah kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing ini dapat berjalan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi sarana kami untuk bersaksi, melayani, saling mengasihi, saling menopang, menguatkan, bahkan juga saling mengingatkan. Dan dengan demikian biarlah kami senantiasa bertumbuh di dalam iman percaya kami, semakin dikuatkan di dalam iman percaya kami. Tuhan, banyak agenda kegiatan yang sudah dirancang di Jemaat Simomulyo. Kami serahkan sepenuhnya kegiatan Paspenkespel hanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kelancaran, baik kegiatan-kegiatan itu yang sudah dilaksanakan ataupun juga yang masih akan dilaksanakan. Termasuk pula kami, para panitia, majelis jemaat, warganing Pasamuan, biarlah semuanya mampu bersama-sama menyatukan hati untuk berkegiatan di dalam Paspenkespel ini. Kegiatan-kegiatan rutin yang dilangsungkan pun biarlah berjalan dengan lancar dan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi para pelayan Tuhan, Tuhan berkati sehingga dapat melayani dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa mohon pada Tuhan biarlah segala pendanaan yang dibutuhkan baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan, kegiatan-kegiatan yang lainnya pula, kiranya Tuhan mencukupkan melalui tangan-tangan umat atau jemaat-Mu ini ya Tuhan, biarlah kebutuhan pendanaan tercukupi. Kami pun juga berdoa untuk pribadi-pribadi yang masih belum terbuka hatinya untuk berkegiatan bersama, apapun yang menjadi kendala. Tuhan memberikan jalan, Tuhan menggerakkan mereka sehingga bisa rindu
dan hadir di dalam kegiatan bersama-sama dengan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di kegiatan-kegiatan Prapaskah dan Paskah ini dapat berlangsung dengan lancar, semarak, seturut dengan apa yang menjadi harapan kami. Untuk bangkit kembali setelah pandemi atau di masa pandemi yang saat ini sudah melandai. Tetapi kami tetap mampukan untuk menjaga diri, tetap prokes dan berhati-hati. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah keadaannya semakin hari semakin membaik. Pun juga seluruh tenaga medis, relawan dan siapapun yang bertugas di dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan mampukan menjalankan tugasnya dengan baik. Kami serahkan pula ya Tuhan, pemerintahan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati pemerintahan kami dengan hikmat, sehingga dapat para pemimpin kami menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami serahkan pula daerah-daerah yang berkonflik atau negara-negara yang berkonflik, yang sedang perang. Tuhan, kiranya memberkati perdamaian sehingga kehidupan bisa menjadi damai dan tentram. Saat ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat, Tuhan kiranya memberkati di dalam kehidupan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan berikan pemulihan. Ada yang sedang berpergumulan berat, menghadapi masalah, Tuhan menolong. Dan kiranya mampukan kami pun juga peduli pada saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Kami serahkan untuk setiap harapan dari warga jemaat, baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, dan harapan-harapan yang lainnya, Tuhan yang mendengarkan. Dan kiranya untuk anak-anak kami, Tuhan berikan hikmat, kepandaian, sehingga dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga berbakti kepada orang tua. Jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah memasuki masa adiuswo, biarlah di tengah keterbatasan fisik, namun tetap semangat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam iman, dan biarlah damai sejahtera, sukacita juga senantiasa dialami. Kami menyerahkan untuk setiap pribadi ataupun juga pasangan yang saat ini, seminggu ini berulang tahun, baik kelahiran maupun juga perkawinan. Tuhan berkati hikmat, sehingga dengan bertambahnya usia boleh semakin dewasa, dan rumah tangga yang dibangun semakin dalam kesatuan cinta kasih. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa, doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan persembahan pagi hari ini kita landasi dengan nats pada 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita iringi persembahan kita dengan memujikan lagu berjudul Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita hantar persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami menyerahkan persembahan yang telah kami himpun kumpulkan. Kuduskan dan sucikanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah mempersembahkan. Dan kiranya Bapa memberikan hikmat marifat kepada yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh Paskah membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Namun, janganlah sukacita, damai sejahtera itu berhenti kita alami saja, tetapi biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan, berita kebangkitan Tuhan itu bisa kemudian juga dirasakan, dihayati oleh orang lain, maka kita harus berani untuk bersaksi dan melayani setiap umat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Kita bersama akan pulang ke rumah kita masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, maut telah Ia kalahkan, dan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Sebagai saksi Kristus, mari kita wartakan berita sukacita, berita kebangkitan dan kemenangannya di tengah kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita untuk menjadi saksinya, maka Ia akan menolong, menguatkan, memampukan, dan menyertai kita semua. Sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Manakala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir tercurah kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk untuk mengambil saat hening sejenak.